Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Kinanti Hayuning Tias dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 7. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi terkait gelombang mekanik. Mari teman-teman kita simak videonya. Sebelumnya, kita ketahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat atau gangguan yang menyebabkan energi oleh getaran. Gelombang adalah suatu usikan atau getaran yang merambat pada suatu medium yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada gelombang, yang merambat adalah gelombangnya, bukan zat medium perantaranya. Berdasarkan arah getaran gelombang, gelombang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambat dan arah getarnya saling tegak lurus. Contohnya ada gelombang elektromagnetik, gelombang pada tali atau dawai, dan gelombang pada permukaan air. Yang kedua adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambat dan arah getarnya saling berimpit. Contohnya yaitu getaran pada pegas dan gelombang bunyi. Selanjutnya, di sini saya akan menampilkan gambar dari gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Nah, pada gambar ini yaitu gelombang longitudinal. Pada gambar tersebut terdapat dua rapatan dan dua renggangan. Satu gelombangnya terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Jadi pada gambar gelombang longitudinal tersebut terdapat dua gelombang. Berikutnya ada gelombang transversal. Pada gelombang transversal, satu gelombangnya terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Selanjutnya, jenis-jenis gelombang. Berdasarkan amplitudo dan fasenya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang mempunyai amplitudo sama pada setiap titik. Yang kedua adalah gelombang diam atau stasioner, adalah gelombang yang amplitudonya tidak sama pada setiap titik. Nah, berikutnya ini adalah gambar dari gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Bisa dibedakan ya, mana perbedaan dari kedua gelombang tersebut. Lanjut, jenis gelombang berdasarkan medium tempat merambat gelombang. Berdasarkan medium tempat merambatnya gelombang, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah sebuah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan media atau perantara yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalaran sebuah gelombang. Contoh dari gelombang mekanik ada yang pertama gelombang air, kedua gelombang bunyi, ketiga gelombang tali, dan yang keempat gelombang pada selingki atau pegas. Yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang merambat pada atau tanpa memerlukan medium. Contohnya sinar gamma, sinar X, cahaya, gelombang radio, TV, dan radar. Nah, berikut ini adalah sifat-sifat gelombang. Yang pertama, gelombang itu dapat dipantulkan, yaitu pemantulan gelombang atau refleksi. Perubahan arah rambat gelombang ke arah medium asalnya atau dipantulkan saat mengenai dinding berjalan. Yang kedua adalah pembiasan gelombang atau refraksi, yaitu pembelokan arah rambat gelombang. Yang ketiga yaitu interferensi gelombang, yaitu suatu keadaan di mana ketika dua atau lebih gelombang berpadu dan membentuk gelombang gabungan. Syarat terjadinya yaitu kedua gelombang harus koheren, artinya beda fase selalu tetap. Yang keempat adalah difraksi gelombang, yaitu pembelokan atau penyebaran gelombang jika gelombang melalui celah.
Yang kelima yaitu dispersi gelombang, yaitu perubahan bentuk gelombang ketika merambat melalui satu medium. Yang keenam yaitu polarisasi gelombang, yaitu peristiwa perubahan arah getar gelombang yang acak menjadi satu arah getar. Berikutnya yaitu manfaat dari gelombang mekanik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada untuk membunyikan dawai. Ketika gelombang mekanik berjalan lewat medium, maka partikel yang membentuk medium yang mengalami beberapa macam perpindahan atau pergeseran tergantung dari sifat gelombang. Ketika tali atau ujung dawai mengalami tegangan saat digoyangkan sedikit ke arah atas, maka goyangan tersebut akan berjalan sepanjang dawai dan manfaat alat musik ritmis ini bisa menghasilkan bunyi. Bagian dawai yang beruntun akan mengalami gerak sama dengan diberikan pada ujung dawai dan akhirnya menimbulkan bunyi. Yang kedua yaitu untuk menggerakkan piston. Ketika menggerakkan piston satu kali bolak-balik, maka fluktuasi tekanan akan berjalan di sepanjang medium tersebut. Gerakan dari partikel medium tersebut adalah gerakan bolak-balik sepanjang arah yang sama seperti arah perjalanan gelombang sehingga piston akhirnya bisa digerakkan. Berikutnya, yang ketiga, manfaat gelombang mekanik yaitu untuk mendengar. Gelombang mekanik merupakan suara dan suara sendiri merupakan salah satu manfaat gelombang mekanik yang merambat lewat perubahan tekanan udara yang rapat serta renggangannya molekul ada di dalam udara sehingga akhirnya setiap manusia dan juga hewan bisa mendengar. Yang keempat, menggerakkan ombak. Ombak yang sering terlihat di pantai juga bisa terbentuk karena gelombang mekanik. Ombak membutuhkan air sebagai medium sehingga apabila tidak ada air, maka gelombang juga tidak bisa dihasilkan. Dan inilah yang membuat mengapa ombak di laut terus saja bergerak, karena adanya gelombang mekanik pada pantai tersebut, seperti manfaat pasang surut air laut. Selanjutnya, ada besaran-besaran gelombang. Yang pertama adalah panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam satu periode. Pada gelombang transversal dan gelombang longitudinal, panjang gelombang adalah jarak antara dua titik yang memiliki fase gelombang yang sama. Panjang gelombang dilambangkan dengan lambda dan satuan panjang gelombang adalah meter atau m. Berikutnya ada periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang. Periode dilambangkan dengan huruf T besar dan satuannya adalah detik atau sekon. Yang ketiga yaitu frekuensi. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang terbentuk selama 1 detik. Frekuensi dilambangkan dengan huruf F dan satuan frekuensi adalah Hertz. Yang keempat yaitu cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang selama 1 detik. Cepat rambat gelombang dilambangkan dengan V dan satuannya adalah meter per sekon. Yang kelima adalah amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh yang dimiliki suatu gelombang dilambangkan dengan A besar dan satuannya adalah meter. Berikutnya ada rumus gelombang. Yang pertama yaitu panjang gelombang. Bisa dilihat gambarnya ada gelombang transversal. Pada gelombang transversal, satu gelombang transversal adalah satu bukit dan satu lembah. Sedangkan pada gelombang longitudinal, satu gelombangnya yaitu satu rapatan dan satu renggangan. Kemudian ada periode gelombang atau T kapital. Rumusnya yaitu T sama dengan T per N. Yang ketiga yaitu frekuensi gelombang. Rumusnya yaitu F sama dengan N per T. Keterangannya yaitu T sama dengan periode, satuannya sekon. T kecil sama dengan waktu,
satuannya sekon, dan N adalah jumlah getaran. Kemudian F yaitu frekuensi, satuannya Hertz, N jumlah getaran, dan T sama dengan waktu. Berikutnya adalah hubungan periode dan frekuensi. T atau periode sama dengan 1 per frekuensi, dan frekuensi sama dengan 1 per periode. Yang kelima yaitu cepat rambat gelombang atau V. Cepat rambat gelombang sama dengan lambda atau panjang gelombang dibagi dengan periode, atau bisa juga V atau cepat rambat gelombang sama dengan panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Lanjut, yaitu contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya, yang pertama, tentukan periode gelombang. Yang kedua, tentukan frekuensi gelombang. Dan yang ketiga, tentukan cepat rambat gelombang. Nah, pada gambar gelombang yang ada di gambar tersebut, diketahui T waktunya sama dengan 8 sekon. N atau banyaknya gelombang yaitu 2 kali. Dan lambdanya yaitu 4 cm. Atau panjang gelombangnya yaitu 4 cm. Nah, cara menjawabnya yaitu yang pertama periode gelombang. Periode gelombang rumusnya yaitu periode sama dengan waktu dibagi banyaknya gelombang. Nah, waktunya itu kan 8 sekon, berarti 8 sekon dibagi dengan banyaknya gelombang yaitu 2 kali. 8 bagi 2 sama dengan 4. Periode satuannya sekon, jadi jawabannya yaitu 4 sekon. Kedua, frekuensi gelombang. Frekuensi rumusnya yaitu 1 per periode. Berarti 1 per 4, karena periodenya 4 berarti sama dengan 1 per 4. Dan hasilnya yaitu 0,25 Hz. Yang ketiga yaitu cepat rambat gelombang. Rumusnya yaitu V sama dengan lambda kali F atau lambda bagi T. V sama dengan, karena diketahui yang ada sudah diketahui yaitu panjang gelombangnya dan juga frekuensinya, maka kita menggunakan rumus cepat rambat gelombang sama dengan panjang gelombang dikali dengan frekuensi, yaitu 4 dikali 0,25. Hasilnya yaitu 1 cm per sekon, atau jika diubah ke meter menjadi 0,01 meter per sekon. Oke, sekian dulu ya videonya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.